Walau bukan jadi yang pertama menghadirkan bis sleeper di jalur Jakarta Denpasar, Sinar Jaya terus konsisten menghadirkan kelas sleeper di jalur ini, dikala kompetitornya masih berat untuk terus melangkah dan memutuskan untuk pamit. Kalian gak salah dengar, dengan pindahnya bis sleeper CKG Trans ke jalur Jakarta-Jogja, maka per bulan Juni tahun 2025 ini, Sinar Jaya sah menjadi satu-satunya PO dengan bis full sleeper di rute Jakarta-Denpasar, sekaligus menjadi bis sleeper dengan rute terjauh yang dilayani oleh Sinar Jaya. Bagaimana cerita perjalanan kali ini? Langsung saja kita mulai trip ini dari pusat kota Jakarta. Selamat pagi teman-teman, sekarang pukul 8.03. Saya lagi ada di stasiun MRT Setiabudi karena hari ini saya ngetrip lagi. Ini tanggal 6 Juni, hari raya Idul Adha. Jadi long weekend lagi nih. Ntar tap dulu. Oke. Jadi background sedikit buat tripku kali ini, aku bakalan ke Bali lagi. Minggu lalu aku baru dari Bali dan minggu ini ke Bali lagi teman-teman. Sebenarnya aku pengen ke Padang sih, cuma mengingat ini hari raya Idul Adha, takutnya tuh banyak yang pulang kampung dan nggak bisa tembus PP ke Padang dalam waktu 4 hari. Soalnya kan kita cuma punya waktu liburan 4 hari nih. Hari ini hari Jumat, hari Selasa saya udah harus masuk kantor lagi. Jadinya kayaknya terlalu beresiko deh kalau ke Padang. Terus saya lihat tiket, baru banget kemarin sore mungkin, apa siang saya booking tiket Sinar Jaya Suite Class yang ke Bali. Dengan harga tiket 850.000. Sebenarnya agak mager sih buat ke Bali lagi. Cuma ya ini long weekend 4 hari terakhir di tahun ini teman-teman. Kita baru ketemu long weekend yang panjang lagi tuh nanti di bulan Desember waktu Natal. Jadi kayaknya sayang banget deh kalau nggak dimanfaatin buat pergi agak jauh gitu loh. Saking magernya sampai sekarang saya belum beli tiket pulangnya teman-teman. Dari Bali ke Surabayanya saya harus ke Surabaya hari Minggu, saya belum beli. Dan dari Surabaya ke Jakartanya saya juga belum pesen tiket. Tapi untuk Surabaya Jakarta saya sudah ada calon sih, mau naik PO apa, dan kayaknya ini banyak di request sama kalian deh. Jadi ditunggu aja, nanti di video-video berikutnya saya bakal naik bis apa. Ya, ini sudah setengah 9 lewat 3 menit teman-teman. Kita sudah tiba di stasiun MRT Lebak Bulus. Dan seperti biasa kalau dari MRT Lebak Bulus ke Sinar Jaya, kita nggak perlu naik ojek online atau naik Transjakarta, tinggal jalan kaki aja, deket cuman beberapa ratus meter aja. Dan jadwal keberangkatan bis saya tuh masih setengah 10 kurang 10 menit, jadi masih ada sekitar 40 menit di sini. Perut lumayan lapar, belum sarapan, tapi kayaknya masih pada tutup semua. Bahkan Alfamart sama Indomaret aja masih tutup teman-teman. Jadi ya sudahlah, kita lihat aja nanti di depannya Sinar Jaya ada jajanan apa kayak siomay gitu, siapa tahu udah ada yang buka atau udah ada yang nangkring di sana. Nah, semisal kalian naik bis dari Terminal Pondok Pinang, kalian juga bisa naik Transjakarta di sana atau naik Mikrotrans. Nanti kalian turunnya di halte Selapa Polri. Jadi kalau bingung naik yang mana, kalian tanya aja sama kru yang bertugas. Seharusnya sih semuanya bisa ya teman-teman. Cuman kalau nggak salah ada Transjakarta baru yang ke arah Sawangan. Nah, kalian hindarin aja tuh naik yang itu. Oke. Ini tempat makan belum ada dibuka, ada sini warteg 1 di sini. Nanti aja deh. Kita ke Sinar Jaya dulu buat cetak tiket. Wah, jam segini masih sepi. 8.38 kita sudah di di kantor Sinar Jaya di Lebak Bulus. Kayaknya staff-staffnya juga masih belum buka ini. Oh, udah deh. Kirain belum buka. By the way, Sinar Jaya tuh masih banyak banget penumpang yang modelan penumpang zaman dulu, dimana kalau beli tiket itu langsung di loket dan di hari H. Makanya ada tulisan kayak gini nih, kalau tiketnya udah habis semua.
Oh ya, jangan lupa kalau naik Sinar Jaya, nama di tiket sama nama penumpang tuh harus sama. Jadi kalian harus menunjukkan kartu identitas. Gak bisa tuh kalian berangkat pakai tiket atas nama orang lain. Boleh. Sini mas ya, KTP-ku dipakai soalnya. Oh nggak dapat. Siap. Oke teman-teman, aku sudah cetak tiket seperti ini. Seperti biasa kalau tiket Sinar Jaya struk-strukan kayak gini. Jadi aku berangkat dari Lebak Bulus menuju ke Denpasar dengan harga tiketnya Rp850.000. Tadi diinfo kalau kita nggak dapet air mineral karena stok air mineralnya habis teman-teman. Jadi kayaknya aku mau nyari air mineral dulu di warung deh. By the way, ini armada kita juga dapatnya hari ini 97 RE. Berarti dapatnya SR3. Padahal aku sebenarnya ngincarnya Jetbus 5 sih. Dan kemarin sempat tanya sama kenalanku yang jadi petugas di sini, katanya Jetbus 5. Tapi ternyata hari ini yang jalan 97 RE. Saya memutuskan untuk makan pomi dulu. Soalnya lapar, belum sarapan. Dan nanti nyampe Taman Selera Cikamurang tuh sekitaran jam makan siang deh. Ini baru masuk 50 DD. Kayaknya ini super eksekutif Malang deh. Mana sih? Mana buat? Ini nggak boleh harga segini ya? Murah-murah. Ya kira. Gak ada 300 kita pak. 300? Gak ada 300. Enggak sampai yang piro. Duit mana piro nih? Mas, duit mana piro? 6 likur pak. 6 likur. Terus, kayak 6 likur aja 6 likur. Setoran toh. Ya. Hah? Ayo. Barangmu. Jadi barusan itu ada penumpang yang kangkut sama calo. Dia mau ke Ngawi dan tiket dari Lebak Bulus, Sinar Jaya Lebak Bulus ini sudah habis semua. Terus saya samperin ke loket, karena kan kalau di loket gak ada calo ya, calonya pada di depan semua. Saya udah nawarin dia, Pak, saya bantuin cari tiketnya. Tapi kayaknya dia nggak percaya sama saya gitu loh. Jadi dia jalan aja terus ke arah calo. Terus ya udah kira kangkut. Jadi hati-hati ya teman-teman, kalau memang kalian kehabisan tiket di sini, mending kalian cari di online aja atau ke terminal lain. Dan mending ke terminal Pulau Gebang sih. Terminal Pulau Gebang itu udah minim calo lah. Daripada di sekitaran Lebak Bulus ini atau Kampung Rambutan tuh, wah bahaya banget sih. Ini dia armada bis yang akan kita naiki hari ini teman-teman. Sinar Jaya dengan nomor lambung 97RE. Bisa dilihat karena kodenya RE, maka bis ini menggunakan sasis Hino RM280. Bis ini menggunakan bodi SR3 Suite Class, tapi basisnya ini XHD Prime, jadi tingginya 3,85 meter. Lebih tinggi dibandingkan bis sleeper yang umumnya menggunakan bodi berbasis MHD atau HD Prime yang tingginya cuma 3,7 meter. Tepat pukul 9.20 teman-teman, bis kita sudah tiba nih. Wah, 97 RE. Dan hari ini aku kebagian duduk di seat yang belakang, kedua dari belakang deh kalau nggak salah. Aku lupa, asal pesan aja aku. Oke, kita masuk dulu teman-teman ke dalam. Masuk Pak. Nama? Ini jadi ikut-ikutan nih. Konten juga. Jadi semangat. Ada teman deh soalnya. Ini bagus-bagus kok. Oh, makasih Pak. Di dulu gimana? Di belakang, kedua dari belakang mau. Yang belakang. Kanan apa kiri? Kanan. Oh, harusnya kiri. Biar kelihatan Python. Salah. Ya, sedapatnya aja lah. Sedapatnya ya. Seperti biasa teman-teman, kalau naik Sinar Jaya kita wajib lepas sepatu dan lepas sandal. Siang Pak. Iya. Izin konten ya Pak ya? Aduh, tak kira hari ini jatah JP5. Bukan.
besok. Oh besok ya. Kemarin ya JB5 kayaknya ya. Iya, seling-seling. Oke, enakan ini di rebah Pak. Oh iya. Mari Pak. Iya, mari. Oke, kita masuk ke dalam kabin. Ya seperti ini teman-teman, seat sleeper yang ada di bis ini dia modelannya itu bukan kabin tertutup ya, jadi masih agak terbuka sedikit, kasnya suite kelas Laksana. Total ada 22 seat di bis ini dan semua seatnya sudah dilengkapi dengan fasilitas layar audio video on demand atau AVOD. Selain itu juga terdapat bantal dan selimut juga sandal untuk digunakan selama di dalam bis. Nah buat kalian yang merasa gampang mabuk di perjalanan dan ingin kenyamanan lebih, saya sarankan kalian duduknya di seat yang di bawah. Karena kalau yang di bawah itu lebih minim limbung dan kalian nggak perlu repot-repot naik turun gitu loh. Terutama untuk penumpang yang lansia, bawa anak, saya sangat menyarankan pilih seat yang di bawah saja. 9.35 kita berangkat dari Lebak Bulus. Dengan Pak siapa nih Pak? Firdaus. Pak Firdaus. Pak siapa Pak? Pak Ari. Pak Ari. Salam kenal Pak. 24 jam kita Pak bareng. Sedikit info teman-teman, sekarang Sinar Jaya juga punya keberangkatan bis eksekutif flag race yang titik awal berangkatnya dari Bogor menuju ke Denpasar. Tarifnya oke juga, 600.000, dapat snack dan 2 kali servis makan. Tapi sayangnya pada saat saya ngetrip ini bisnya belum jalan setiap hari. Saya mau nyoba naiknya eksekutif tapi nggak tiap hari jalan ya. Eksekutifnya ya. Biasanya kalau lagi rame begini ada ya? dari Bogor dia. Saya cari kemarin nggak ada tuh, sama nanya Mas Joko nih orang Pak Bulus juga, dia juga bingung, iya kok nggak ada ya gitu. Kalau hari kemarin berangkat saya ketemu di Bali. di Pul Cibitung. Oh Pul Cibitung. Oh kemarin berangkat. Kemarin saya nyari adanya dari Bali tanggal berapa ya? Tanggal 8 apa tanggal 9 gitu. Berarti gitu. Berarti dia perpal dulu di sana ya. Menginap 1 malam. Menginap 1 malam dulu. Kalau gini biasanya nyampe Bali besok perpal dulu Pak, semalam ya? Inap 1 malam. Nginep semalam, besokannya baru jalan. Berarti unitnya berapa? 3 ya? 4. Oh 4 berarti. JP5 nya ada. Kulit. Kenal ya? Eko. Exinar juga. Berarti armadanya yang 2 JB 2 SR 3. Iya. Walah. Sini Jawa Nosogum ya, Pak 3 cerita yakin. Ini kemana ini Pak? Haryantonya? Haryanto kemana itu? Malang ya? Ya temanku yang nyoba dari Bali rata-rata 24, paling lama 25 gitu. Karena satu arah kan kita ngambil. Benar. Biasanya kan. Oh ini masuknya kemana aja nih berarti? Kan tadi Poris, Kalderes, Rambutan ya? Lebak Bulus, Rambutan, Pulau Gebang, Cibitung terakhir. Nanti kalau seandainya daerah timurnya ada, masih lintas lagi di Ciperna, Lampok, sama Mangkang, Kertosuro. Oh terakhir Semarang sama Kartasura juga masih masuk ya? Masuk. Oh. Tapi kalau ada. Kalau ada, nggak ada yang kalau kita adjust. Kelampok itu berarti ini Pul Sinar juga kan ya? Pul Sinar. Ya, ini mungkin minus yang dirasakan oleh penumpang Sinar Jaya ya. Di sini tuh tidak ada ruangan untuk merokok dan tidak diperbolehkan rokok di ruang pengemudi. Karena memang kalau baca aturannya sih memang tidak diperbolehkan sih teman-teman merokok di dalam bis. Makanya Sinar Jaya itu benar-benar ketat, mereka sampai tidak menghadirkan ruangan untuk merokok. Dari Lebak Bulus, bis ini mampir dulu di Terminal Kampung Rambutan. Saya cukup rekomen buat kalian naik dari sini teman-teman, karena Terminal Kampung Rambutan itu sudah terintegrasi baik Transjakarta maupun LRT Jabodebek. Tapi hati-hati aja, di sini tuh banyak calonya. Jadi harus ekstra hati-hati kalau mau beli tiket, langsung aja ke loket di lantai 2. Oke teman-teman, sekarang pukul 10 kurang 1 menit kita sudah tiba di Terminal Kampung Rambutan. Jadi kalau kalian tadi dengar di video pemberhentiannya lumayan banyak, kita sekarang di Kampung Rambutan. Habis ini bakal menuju ke Terminal Pulau Gebang dan Cibitung, Pul Cibitung. Lalu sisanya di titik-titik Jawa Tengahnya itu tergantung, kalau ada penumpang yang naik ya baru keluar kita. Dari sini yang naik katanya lumayan banyak, ada 6 penumpang. Terus di belakang ada KYM ya? Ya, KYM Trans angkatan pagi menuju ke Surabaya. Dan Terminal Kampung Rambutan sepi di long weekend ini teman-teman. Kayaknya keberangkatan sore-sorean baru rame deh. Tadi pagi yang rame dari sini tuh bis-bis Sumatera. Bis Sumatera sudah jalan semua kalau jam segini. Nah teman-teman, bis ini tuh
Kalian bisa lihat nggak terlalu luas bagasinya karena ini bis sleeper, jadi cuman muat segini. Makanya kalau kalian mau naik Sinar Jaya pastiin, bukan Sinar Jaya aja, kalau kalian mau naik bis sleeper pastiin paket kalian nggak terlalu besar. Kalau paketnya besar-besar biasanya nanti bakal dikasih biaya tambahan. Nah, kalau kalian perhatiin bis ini walaupun sleeper tapi bagasinya masih terasa lebih tinggi dibandingkan bis sleeper lainnya ya. Hal ini dikarenakan tadi itu teman-teman, bis ini menggunakan basis XHD Prime. Bagasinya juga sudah tembus kiri kanan karena bis ini pakai sasis space frame yaitu Hino RM 280. Berangkat jam 10.10 dari Kampung Rambutan. Di sini ada 27 Trans Artemis ke Malang. Bulan juga mulai militer. Oke teman-teman, sekarang pukul 10.42 sudah sampai di Terminal Pulau Gebang. Kondisinya sepi, Terminal Pulau Gebang jam segini. Di sana ada Handoyo SE, ada MPM. Di sebelah sana tadi ada Setia Negara, ada Haryanto. Jadi nggak terlalu rame nih di hari H Idul Adha ini. Ada 27 juga. 27 yang apa atau aku nggak bisa lihat, nanti coba pas lewat kita lihat deh. 10.45 berangkat lagi dari Pulau Gebang. Oh, ini Fili jam segini kok masih di Pulau Gebang ya? Suki. Pakai JB5 saat ini. Cuma yang itu yang non leg race ya, yang posisi blue through. Cibitung. Ya, bis ini akan melakukan sebuah ritual yang tidak disukai oleh penumpang Sinar Jaya, yaitu mampir ke Pul Cibitung. Di jam-jam sibuk kayak jam-jam malam gitu, Pul ini tuh ramai sekali. Saking ramainya bisa masuk ke sini bisa tertahan antrian minimal sekitar 1 jam. Parah-parahnya bisa 2 jam atau lebih. Contohnya pengalaman saya ketika naik suite class ke Wonosobo, saat itu bis saya tertahan sekitar 2 jam. Nah, H-1 keberangkatan saya ini juga sempat viral, di mana antrian penumpangnya kali ini yang mau cetak tiket itu panjang sekali. Kalau siang-siang gini saya nggak tahu nih, karena ini pertama kalinya saya ke Pul ini di siang hari. Ya, semoga aja nggak lama ya mampir di sini ya. Oke teman-teman, pukul 11.12 kita tiba di Pul Cibitung. Jadi tadi informasi dari kru di sini tuh nggak ada penumpang pasti masuk ke sini. Soalnya snacknya tuh diambilnya dari Pul Cibitung sini, sekaligus SPJ. Surat jalannya juga diurusnya di sini. Dan di sini ada penumpang 1 yang naik informasinya. Kondisi nggak terlalu rame untungnya nih. Kalau di sini rame, kita harus nunggu antrean yang depan-depan ini keluar, baru bis kita bisa jalan keluar juga. Jadi ya untungnya kita berangkat pagi agak ke siang, jadi nggak terlalu banyak bis yang berangkat. Wish, supply snack akhirnya bakal dibagiinnya di sini nih teman-teman nanti. Ya,
Kita berangkat dari Pol Cibitung 11.33, nggak pakai lama. Kalau lagi sepi enak, cepet keluarnya. Kalau malam lagi rame banget tuh bisa 1 jam, kadang bisa 2 jam malah keluar dari Cibitung nih. Jakarta Palembang JB5, start dari mana itu ya? Banyak juga nih penitipan motor ya. Ya orang naik Sinar Jaya ya ini ya. Betul, penumpang. Oh, sampai sini ya. Ya luar loh. Selepas tol MBZ kita bertemu dengan titik kemacetan yang bisa dibilang hampir pasti ada kalau lagi liburan panjang, yaitu rest area kilometer 57. Rest area ini cukup padat karena merupakan rest area pertama setelah jalan tol layang MBZ. Karena mobil-mobil yang naik di tol layang kan nggak ada rest area, mereka baru dapat rest area di sini nih di kilometer 57. Yang sering masuk ke sini pasti tahu jinglenya tuh. Rest area 57 lengkap dan terpadu. Kadang suka bingung gitu loh sama pengendara truk yang dia tuh kadang tuh udah tahu nggak yakin kalau e-tolnya nggak cukup, cuma tetap maksa mereka tuh masuk ke gerbang tol. Kenapa kok nggak ya minggir dulu gitu loh, terus coba isi e-tolnya gitu. Kebiasaan. Kebiasaan. Oh. 12.33, kita sudah di Cikampek Utama. Baca ya. Nah, Akan kurang 6.000, tanggung banget. Untuk kecepatan dari bis ini kalian bisa cek sendiri nih teman-teman, di atas 120 km per jam. Tapi pas nanya sama kru bis ini tuh solarnya jatah apa enggak, katanya solarnya jatah. Malah katanya jatahnya tuh kalau nggak salah lebih banyak 7 liter dibandingkan Sinar Jaya yang rute Banyuwangi. Jadi gokil juga nih, walaupun jatah masih berani buat dibawa banter. ini trouble nih. Kenapa itu? Jauh. Ini kunci roda om. Apa pak? Soalnya aku kan buru waktu. Baru rumah makan tak tututi. Iya. Soalnya aku dewe kan sih aku mobil dan pasar piye. Lah nek ono suwe makan kan. Lah kunci rodane ilang blas e. Nang mburi sih akeh mobil di sana. Heeh. Ono. Soalnya nek aku dewe kan kok aku bablas ya. Bukan ora oleh aku Surabaya anu Denpasar sih. Heeh. Ya ngapura ya. Berarti gak ono lah. Ono mburi tak salib iki. Ya. Adi Putra kowe. Ya, siap. Nah itu. Ya di sini tuh kru bukannya nggak mau bantuin sih teman-teman, tapi lebih karena bis Sinar Jaya ini kan jalannya sendirian ya ke arah Denpasar, nggak ada temennya. Jadi kayak kunci-kuncian gitu tuh penting. Takutnya nanti sampai di Taman Selera ternyata bis yang tadi trouble belum selesai, kita harus nungguin dan lama lagi. Makanya kru memutuskan nggak bisa tuh minjemin kunci rodanya. Malam. Legasi FE. Saya lagi suka nih ngeliat Legasi FE ini. Lucu gitu. Yang single glass. Iya, single glass masih depan loh dia. Depan. Baru.
Kayak lucu aja gitu mobilnya. Tuh kadang kalau penumpangnya mau turun dari depan kasihan banget kayak lihat juga. Iya, tinggi gitu kan. XAD Prime. Oke, kita tiba di Taman Selera pukul 13.24. Saatnya servis makan. Oke teman-teman, untuk servis makan jangan lupa kita bawa tiket karena bakal di scan dan jangan sampai hilang, karena ingat kita dapat servis makannya 2 kali kan ya, jadi tiket ini harus kita pegang terus. Dan pasar ya mbak? Terima kasih. Oke, ini dia untuk servis makanku kali ini teman-teman. Untuk sayur aku ngambil semua karena aku lagi pengen makan sayur. Karena ada sayur kol, terus saya ada tumis kol macam capcay gitu, ada bihun, sama ada sop. Untuk lauk tadi pilihannya tuh ada telur bulat goreng, telur bulat bule, sama ayam goreng. Di sini aku ngambilnya ayam goreng nih. Untuk minumnya defaultnya cuma teh aja sih. Mungkin kalau kalian minta air juga boleh. Oke teman-teman, mari kita makan dulu. Lagi gini, pintu bisnya ditutup, jadi penumpang nggak bisa sembarangan naik, dan barang-barang kalau ada tersimpan di dalam pun juga terjaga dengan baik teman-teman. Suka banget nih kalau bis SOP-nya lagi servis makan dikunci, karena sampai sekarang belum semua bis kayak gitu ya. Masih ada bis-bis yang kalau servis makan tuh ya pintunya dibuka aja kayak gitu. Itu bahaya banget sih menurutku. Kalau Sinar Jaya SOP-nya gini, apalagi Sinar Jaya yang premium kayak bis sleeper, rata-rata pasti sudah dikunci gini kalau lagi servis. Oke teman-teman, aku sudah servis makan. Overall kalau Taman Selera ya standar sih, enaknya ya enak khasnya Taman Selera. Dan untuk minusnya mungkin di pilihan sayur ya. Pilihan sayurnya tuh kebanyakan kol semua. Dari 4 sayur, 3-nya itu kol. Jadi kayak kurang variasi ya rasanya. Terus tadi aku juga sudah beli snack buat persediaan selama di perjalanan, karena perjalanan kita juga masih jauh, masih sekitar 20-22 jam ke depan. Wah, seru nih perjalanannya teman-teman. Dan bis kita sudah dibuka sekarang. Kayaknya aku mau masuk karena mau ngambil baterai nih. Baterai kamera sudah sisa 2% aja. Mumpung bisnya belum jalan berangkat, kita cek fasilitas di belakang teman-teman. Di sini ada kandang macan, tempat kru biasanya beristirahat. Lalu di sini ada toilet seperti biasa. Untuk toilet bis Sinar Jaya belum bisa untuk buang air besar, hanya untuk buang air kecil, dan hanya bisa digunakan pada saat bis sedang berjalan. Jadi jangan digunakan saat sedang berhenti ya teman-teman, karena bisa langsung ngocor ke bawah. Lalu di sini juga terdapat fasilitas minibar di mana tersedia berbagai macam minuman yang bisa kalian buat. Seperti di sini ada ABC kopi susu, lalu ada juga teh sari wangi. Untuk fasilitas ini gratis, bisa dinikmati oleh para penumpang ya teman-teman, tapi jangan dibawa sasetan gitu, hanya untuk dinikmati dalam bus. Pukul 12.10 kita berangkat dari Taman Selera. Sekarang Pak Firdaus nih yang pegang setir. Hari ini panas banget ya Pak ya? Iya, panas banget. Terus saya tadi mau beli coklatnya leleh semua. Nggak ada yang ini loh. Kacau, sampai coklat aja leleh. Kayak panasnya parah nih hari. Nah, kalau yang ini bangunan yang buat PO lain nih selain Sinar Jaya. Jadi kayak Munijaya, terus ada M-Trans, atau ada M-Trans Royal apa tuh? Royal King ya. M-Trans, 77 Trans, dan lain-lain tuh di sana semua. Kalau ini yang ada atap pelanginya itu khusus Sinar Jaya bangunannya. Jadi gede banget ini Taman Selera. Kalau belok kanan sana juga masih ada rumah makan lain, kayak ada Singgalang Jaya, ada Indo Rasa. Banyak juga tuh kalau ke sana. Seperti biasa, Sinar Jaya sebelum berangkat ada checkernya dulu di sini buat meriksa penumpang, teman-teman. Sip. 13 ya, Mas. Yuk. Lihat, keresang banget, semuanya debu-debu, pasir-pasir.
Aman. Aku ngenek apa ben ora mau gak mudun? Istirahat Mas. Nanti. Oh nanti. Oh jauh bentar lagi tidur lah nih, ngantuk. Ya Mas, tukar Mas. Karena durasi videonya udah 30 menit, sedangkan perjalanan kita masih panjang, maka cerita perjalanan kali ini akan dilanjutkan di part kedua. Di part kedua nanti saya bakal review seat sleeper di bis ini, karena kalau kalian nyadar, dari tadi saya belum balik ke seat saya. Selain itu, bis ini akan melakukan servis makan kedua nanti di sekitar Sragen. Dan tentu saja kita akan melakukan penyeberangan ke Pulau Bali. Videonya bakal tayang dalam beberapa hari ke depan. Linknya bisa kalian cek di kolom deskripsi ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Timo di sini dan sampai jumpa di video part kedua.